Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, pernahkah kita duduk dalam keheningan malam, lalu merenung dari mana sebenarnya kita berasal? Manusia seringkali sibuk mengejar dunia, hingga lupa bahwa awal mula kehidupan kita bukanlah bumi ini. Kita bukanlah makhluk yang pertama kali diciptakan di tanah yang penuh ujian ini. Kita berasal dari tempat yang jauh lebih indah, lebih damai, dan lebih kekal, surga. Itulah rumah pertama kita, tempat nenek moyang kita, Nabi Adam dan Hawa, memulai kehidupan mereka. Surga adalah tempat di mana tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, tidak ada sakit, tidak ada tangisan, dan tidak ada kesedihan. Semua kenikmatan yang ada di dunia hanyalah bayangan kecil dari keindahan surga. Namun, dari sanalah kisah manusia bermula, hingga akhirnya harus singgah sebentar di dunia ini. Singgah untuk diuji, singgah untuk belajar, singgah untuk membuktikan apakah kita layak kembali ke rumah sejati itu. Turunnya Nabi Adam ke bumi bukan sekadar hukuman atas kesalahan, tetapi bagian dari skenario besar Allah. Dunia dijadikan tempat ujian, tempat manusia berjuang, tempat manusia beribadah, dan tempat manusia menebus kerinduannya untuk kembali. Dunia hanyalah perhentian sementara, seperti musafir yang singgah sebentar di sebuah persinggahan sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Namun sayangnya banyak manusia yang lupa. Mereka menjadikan dunia sebagai tujuan, bukan sekadar jalan. Mereka terjebak dalam gemerlap yang menipu, hingga lupa bahwa jiwa mereka sejatinya merindukan sesuatu yang lebih abadi. Padahal, rasa gelisah yang kita rasakan dalam hidup ini adalah tanda bahwa dunia bukanlah rumah sejati kita. Jiwa kita sedang mencari jalan pulang. Maka pertanyaan besar muncul. Apakah kita pantas untuk kembali ke surga? Jika kita menimbang diri dengan dosa-dosa yang kita lakukan, jawabannya mungkin tidak. Kita terlalu banyak lalai, terlalu sering terjebak dalam maksiat, terlalu sibuk mengejar dunia. Namun di balik kelemahan itu, Allah masih membuka pintunya. Allah masih menunggu kita untuk kembali dengan hati yang tulus. Inilah keindahan rahmat Allah. Dia tidak pernah menutup pintu taubat bagi siapapun, meski dosanya sebesar gunung. Dia tidak pernah menolak hamba yang datang dengan air mata penyesalan. Bahkan, Allah menyukai hamba yang bertaubat meski berkali-kali jatuh, asalkan ia selalu kembali. Karena yang Allah nilai bukan hanya amal kita, melainkan usaha kita untuk terus melangkah mendekat. Sejarah manusia sejak awal sudah mengajarkan kita tentang kelemahan taubat dan harapan. Nabi Adam berdosa, lalu bertaubat, lalu Allah angkat derajatnya kembali. Itu tanda bahwa manusia memang diciptakan dengan keterbatasan, tetapi Allah selalu menyediakan jalan pulang. Dunia ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan sekolah kehidupan, tempat kita belajar bagaimana kembali ke surga dengan penuh kesadaran. Maka setiap langkah kita di dunia ini adalah bagian dari perjalanan pulang. Syalat yang kita dirikan, doa yang kita panjatkan, amal baik yang kita lakukan, semua adalah bekal menuju rumah sejati kita. Bahkan setiap air mata yang jatuh karena mengingat dosa adalah tanda bahwa hati kita masih hidup, masih rindu kepada Allah, masih rindu untuk pulang. Kita tidak boleh tertipu oleh dunia. Kita tidak boleh lupa bahwa dunia ini sementara. Betapapun panjang usia kita, betapapun banyak harta kita, betapapun tinggi jabatan kita, semuanya akan berakhir. Satu-satunya yang akan kita bawa adalah amal. Maka, mari kita siapkan bekal. Karena perjalanan pulang ini panjang, dan hanya amal serta rahmat Allah yang bisa menuntun kita. Mari kita mulai perjalanan renungan ini dengan hati yang jujur. Mari kita buka hati kita, dan kita tanyakan, sudahkah kita bersiap untuk kembali? Sudahkah kita pantas untuk pulang? Ataukah kita masih terlalu sibuk dengan dunia hingga lupa bahwa asal kita adalah surga?
dan tujuan akhir kita pun seharusnya surga. Renungan inilah yang akan menuntun kita untuk kembali mengingat Allah, kembali menata hati, dan kembali menapaki jalan pulang. Asal mula manusia dari surga. Pernahkah kita duduk sejenak, lalu bertanya kepada hati, dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali? Sebagian manusia mungkin merasa hidup ini hanya kebetulan, hanya sekadar proses biologis yang terjadi begitu saja. Namun dalam pandangan iman, kita tahu dengan yakin bahwa manusia berasal dari Allah, diciptakan dengan penuh kasih sayang, dan awal mula kehidupan manusia bukanlah bumi ini, melainkan surga. Surga adalah rumah pertama kita, tempat di mana nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, memulai perjalanan hidupnya. Tempat itu penuh kedamaian, penuh rahmat, dan jauh dari kesusahan yang kita rasakan hari ini. Allah menciptakan Adam dari tanah, lalu meniupkan ruhnya, sebuah kehormatan yang tak diberikan kepada makhluk lain. Malaikat bersujud kepada Adam atas perintah Allah sebagai tanda penghormatan kepada ciptaan istimewa ini. Surga pun menjadi tempat awal Adam dan istrinya, Hawa. Hidup dengan penuh kenikmatan. Tidak ada lapar, tidak ada dahaga, tidak ada panas yang menyengat, dan tidak ada penderitaan. Segalanya indah dan tenang karena memang itulah sifat surga, tempat kebahagiaan abadi. Namun kisah manusia tidak berhenti pada surga. Allah menetapkan adanya ujian, ada larangan yang sederhana tetapi syarat makna. Jangan dekati pohon tertentu. Larangan itu bukan tanpa tujuan, melainkan sebagai tanda pengingat bahwa hidup selalu terikat dengan ketaatan dan ujian. Pada titik inilah, sejarah manusia sebagai makhluk yang diuji dimulai. Adam dan Hawa pun tergoda, dan mereka melakukan kesalahan dengan memakan buah terlarang itu. Dosa pertama itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal perjalanan panjang manusia. Allah tidak membiarkan Adam begitu saja. Allah mengajarinya kata-kata taubat agar Adam kembali kepadanya. Namun sebelum pengampunan itu sempurna, Allah menetapkan Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Dunia ini bukanlah hukuman murni, melainkan persinggahan sementara, tempat untuk belajar, menyesali kesalahan, dan membuktikan ketaatan. Maka turunnya manusia ke dunia bukanlah sekadar kisah pengusiran, melainkan bagian dari rencana besar Allah. Dunia ini menjadi tempat ujian, tempat manusia diberi pilihan. Apakah dia akan taat atau ingkar? Apakah dia akan kembali merindukan surga, atau malah terlena dengan fata morgana dunia? Inilah awal mengapa kita harus memahami asal-usul kita. Kita berasal dari surga, dan sejatinya hati kita selalu merindukan pulang ke sana. Ada hikmah besar yang bisa kita petik. Andai manusia langsung hidup di surga tanpa ujian, maka tidak akan ada perbedaan antara yang beriman dan yang kufur, antara yang sabar dan yang lalai, antara yang taat dan yang durhaka. Dengan diturunkannya manusia ke bumi, Allah ingin menunjukkan siapa yang benar-benar layak kembali ke rumah asalnya. Allah tidak zalim, karena setiap manusia diberi kesempatan untuk berjuang. Maka dunia ini bukan tempat tinggal abadi, melainkan tempat singgah. Sebagaimana musafir yang hanya singgah sebentar di sebuah perhentian sebelum melanjutkan perjalanan jauh, begitu pula manusia. Kita hanyalah musafir yang sedang menempuh perjalanan pulang menuju surga. Bedanya, jalan kembali itu penuh cabang, penuh rintangan, dan membutuhkan petunjuk yang jelas. Allah pun tidak membiarkan manusia berjalan tanpa arah. Sejak Adam, Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengingatkan manusia akan tujuan mereka. Para nabi itu membawa wahyu, aturan, dan tuntunan agar manusia tidak tersesat di jalan yang panjang ini. Mereka semua mengingatkan kita tentang rumah pertama kita, surga. Mereka juga mengingatkan kita tentang tempat terakhir yang sangat mengerikan, neraka, tempat bagi mereka yang berpaling dari Allah. Maka hidup di dunia bukanlah sekadar menjalani rutinitas, mencari nafkah, atau mengejar kesenangan.
Hidup di dunia adalah bagian dari ujian yang menentukan nasib kita di akhirat. Apakah kita pantas kembali ke surga atau justru kita yang memilih jalan ke neraka? Allah tidak pernah menzalimi hambanya karena pilihan selalu ada di tangan manusia. Setiap amal kecil, setiap niat tersembunyi, setiap doa dan setiap dosa, semuanya menjadi penentu perjalanan pulang itu. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sadar? Apakah kita benar-benar ingat bahwa asal kita dari surga, ataukah kita terlalu nyaman dengan dunia hingga lupa bahwa ini hanyalah persinggahan? Hati yang lalai seringkali merasa dunia adalah segalanya. Padahal dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Surga adalah tujuan akhir, rumah sejati yang selalu dirindukan oleh ruh manusia, dan hanya dengan rahmat Allah lah kita bisa pulang ke sana. Dunia sebagai persinggahan sementara. Dunia yang kita pijak saat ini hanyalah persinggahan sementara. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadikannya tempat tinggal abadi. Setiap manusia akan melewati masa lahir, tumbuh, dewasa, tua, lalu meninggal. Semua itu hanyalah fase singkat yang pada akhirnya akan terhenti. Bahkan, jika manusia diberi umur 1000 tahun sekalipun, apa artinya dibandingkan dengan keabadian akhirat? Maka dunia ini ibarat halte singgah, bukan terminal akhir. Kita hanya menunggu panggilan Allah untuk melanjutkan perjalanan. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Maksudnya, dunia ini tidak sebanding dengan kehidupan akhirat. Namun sayangnya, banyak manusia terjebak dalam ilusi dunia. Mereka mengejar harta, kedudukan, dan kenikmatan dunia seakan itu abadi, padahal semuanya akan ditinggalkan. Inilah ujian terbesar. Apakah kita mampu melihat dunia sebagai titipan, ataukah kita tertipu olehnya? Kita sering lupa bahwa dunia ini adalah ladang amal. Layaknya seorang petani, jika ia ingin panen di musim menuai, ia harus menanam sejak dini. Dunia adalah tempat menanam amal, akhirat adalah tempat memanen hasilnya. Siapa yang rajin menanam kebaikan, ia akan menuai kebahagiaan abadi di surga. Siapa yang menanam keburukan, maka penyesalan akan menjadi teman setia di akhirat. Nabi Muhammad menggambarkan dunia ini ibarat seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, lalu ia pergi meninggalkannya. Itulah perumpamaan terbaik, kita hanya singgah sebentar di dunia. Sayangnya, banyak di antara kita yang malah membangun rumah permanen di bawah pohon itu, lupa bahwa perjalanan masih panjang. Kita terlalu sibuk menghias dunia, tetapi lupa menyiapkan bekal untuk perjalanan akhirat. Jika kita renungkan, semua kesenangan dunia sejatinya hanyalah bayangan singkat. Rumah besar akan ditinggalkan, harta melimpah akan diwariskan, wajah cantik atau tampan akan menua, dan kedudukan tinggi akan digantikan. Tidak ada yang benar-benar abadi, yang abadi hanyalah amal yang kita bawa. Maka bodohlah jika manusia menghabiskan seluruh tenaga untuk dunia, tetapi melupakan bekal akhirat. Dunia ini juga penuh dengan tipu daya. Banyak hal yang tampak indah padahal menyimpan kebinasaan. Harta bisa menjadi jalan ke surga, tapi juga bisa menyeret ke neraka. Ilmu bisa menjadi cahaya, tapi juga bisa menjerumuskan jika disalahgunakan. Bahkan keluarga, yang merupakan nikmat besar, bisa menjadi penghalang jika kita terlalu cinta hingga melupakan Allah. Semua ini mengajarkan kita bahwa dunia hanyalah ujian, bukan tujuan. Ketika kita memahami dunia sebagai persinggahan, hati kita akan lebih ringan. Kita tidak akan terlalu berambisi terhadap dunia, juga tidak terlalu sedih jika kehilangannya. Sebab kita tahu, dunia ini hanyalah jalan menuju rumah yang sesungguhnya. Orang yang cerdas adalah orang yang menjadikan dunia sebagai sarana, bukan tujuan. Ia bekerja keras, tapi hatinya tetap terikat kepada Allah. Kita sering mendengar pepatah, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Mengapa demikian? Karena orang beriman selalu menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari kesenangan yang haram, menahan diri untuk tidak melampaui batas. Dunia terasa sempit bagi mereka, tetapi akhirat akan luas.
Sebaliknya, orang kafir bebas melakukan apapun di dunia, tapi di akhirat mereka terpenjara dalam azab. Maka kita harus menata niat dan hati kita. Dunia ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kembali ke Allah. Dunia hanyalah titipan yang akan diminta pertanggungjawabannya. Kita tidak boleh lalai, karena setiap detik yang kita habiskan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Apakah kita gunakan untuk taat atau kita sia-siakan dalam maksiat? Jika kita benar-benar menyadari hakikat dunia sebagai persinggahan, maka kita akan lebih berhati-hati. Kita akan lebih banyak mengingat mati, karena kematian adalah pintu menuju perjalanan berikutnya. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput, maka menunda taubat adalah sebuah kecerobohan besar. Hanya dengan kesadaran inilah kita bisa menjaga hati agar tetap rindu kepada rumah asal, surga. Dosa dan harapan untuk kembali. Manusia adalah makhluk yang lemah. Sehebat apapun manusia, pasti pernah tergelincir dalam dosa. Namun dosa bukan berarti akhir dari segalanya. Allah menciptakan manusia dengan potensi salah agar manusia belajar untuk kembali. Tanpa dosa, manusia mungkin akan sombong, merasa tidak butuh Allah. Dengan adanya dosa, manusia diajarkan untuk rendah hati, untuk menangis, dan untuk memohon ampun. Nabi Adam adalah contoh nyata. Beliau berbuat dosa dengan melanggar larangan Allah, namun yang membuat beliau mulia adalah sikapnya setelah itu. Beliau segera bertaubat, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini adalah bukti bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa ampunan Allah. Adam tidak menuduh, tidak menyalahkan, tapi mengakui kelemahannya. Itulah jalan kembali ke surga. Maka dosa bukanlah penghalang untuk kembali ke surga, asalkan manusia bertaubat. Allah adalah Maha Pengampun, bahkan Dia mencintai hamba yang bertaubat. Allah lebih senang menerima taubat seorang hamba dibandingkan seseorang yang menemukan kembali unta tunggangannya yang hilang di padang pasir. Inilah bukti bahwa Allah tidak ingin hambanya binasa, tetapi ingin mereka kembali. Sayangnya, banyak manusia yang putus asa. Mereka merasa dosanya terlalu besar, sehingga malu untuk kembali kepada Allah. Padahal, keputusasaan itu sendiri adalah dosa besar. Selama nyawa belum sampai ke tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, pintu taubat masih terbuka. Allah memanggil kita setiap malam, menawarkan ampunan, namun seringkali kita lebih memilih tidur daripada merendahkan diri di hadapannya. Dosa juga seharusnya menjadi bahan renungan, bukan sekadar penyesalan kosong. Penyesalan sejati adalah yang melahirkan perubahan. Orang yang sadar akan dosanya akan berusaha memperbaiki hidupnya, menutup dosa dengan amal baik, dan berhati-hati agar tidak terjerumus lagi. Itulah cara manusia membuktikan keseriusannya untuk kembali ke surga. Kita tidak boleh meremehkan dosa kecil, karena dosa kecil yang dilakukan terus-menerus akan menumpuk hingga menjadi gunung besar. Begitu pula dengan dosa besar, ia bisa dihapus dengan taubat yang tulus. Allah tidak melihat besarnya dosa, tetapi melihat ketulusan hati yang kembali. Inilah yang harus kita pegang, bahwa rahmat Allah selalu lebih besar daripada murkanya. Sejarah para nabi dan orang-orang saleh penuh dengan kisah dosa yang berubah menjadi kemuliaan. Nabi Yunus pernah lari dari kaumnya, namun taubatnya membuat Allah menyelamatkannya dari perut ikan. Nabi Musa pernah membunuh seorang Mesir secara tidak sengaja, namun Allah tetap menjadikannya Rasul mulia. Bahkan seorang wanita pezina yang memberi minum seekor anjing, Allah ampuni dosanya. Semua ini membuktikan rahmat Allah tak terbatas. Maka siapapun kita hari ini, berapapun dosa yang telah kita lakukan, jangan pernah putus asa. Selalu ada jalan kembali. Dunia ini adalah tempat untuk memperbaiki diri, bukan untuk tenggelam dalam kesalahan. Selama kita masih diberi nafas, masih ada kesempatan untuk memohon ampun. Dan Allah berjanji bahwa Dia akan mengganti keburukan dengan kebaikan bagi mereka yang bertaubat. Kuncinya adalah ketulusan.
Taubat yang hanya di bibir tidak akan mengubah apa-apa. Taubat sejati adalah yang diiringi dengan perubahan hati dan perbuatan. Manusia boleh terjatuh berkali-kali, tetapi selama ia bangkit dan kembali kepada Allah, ia masih berada di jalan yang benar. Allah tidak menuntut kesempurnaan tetapi kesungguhan untuk terus kembali. Inilah harapan kita semua. Meskipun penuh dosa, kita masih pantas untuk kembali ke surga. Bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah. Surga bukanlah balasan murni amal, melainkan anugerah Allah kepada hamba yang mau berusaha dan bersandar padanya. Maka, jangan pernah berhenti berharap kepada Allah, karena hanya dengan itu kita bisa menemukan jalan pulang. Jalan pulang menuju surga. Jalan menuju surga tidaklah mudah. Allah telah memperingatkan bahwa jalan ke surga penuh dengan hal-hal yang tidak disukai hawa nafsu, sementara jalan menuju neraka penuh dengan kesenangan yang menipu. Artinya, untuk kembali ke surga, kita harus melawan diri sendiri, menahan nafsu dan memilih jalan yang seringkali sulit di mata dunia. Tetapi justru itulah bukti kesungguhan kita. Salat adalah kunci utama jalan pulang. Salat bukan sekadar ritual, melainkan ikatan langsung dengan Allah. Siapa yang menjaga salatnya, ia sedang menata jalannya menuju surga. Sebaliknya, siapa yang meremehkan salat, ia sedang merusak jalannya sendiri. Salat adalah bukti cinta kepada Allah, sekaligus penenang hati di dunia yang penuh kegelisahan. Selain salat, amal lain seperti puasa, zakat, sedekah, dan haji adalah jalan-jalan yang Allah buka untuk kita. Setiap amal kebaikan adalah batu pijakan menuju surga. Bahkan senyum kepada saudara, menyingkirkan duri dari jalan, atau menahan amarah sekalipun, semuanya bernilai pahala. Allah memudahkan jalan pulang dengan amal-amal kecil yang bisa dilakukan siapa saja. Namun yang terpenting bukan hanya amal lahiriah, tetapi juga kebersihan hati. Banyak orang beramal tapi hatinya penuh ria dan sombong, sehingga amal itu sia-sia. Jalan pulang ke surga harus ditempuh dengan hati yang tulus, hati yang penuh cinta kepada Allah, hati yang selalu rindu kepada rumah asalnya. Tanpa ketulusan, amal hanyalah jasad tanpa roh. Jalan pulang juga harus ditempuh dengan ilmu. Tanpa ilmu, manusia bisa tersesat. Berapa banyak orang yang beribadah, tapi justru jatuh pada kesesatan karena tidak berlandaskan ilmu. Maka, menuntut ilmu agama adalah kewajiban setiap muslim, agar langkahnya terarah, agar jalannya lurus menuju Allah. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan pulang. Jalan pulang tidak akan terlepas dari ujian. Setiap hamba yang ingin surga pasti diuji dengan cobaan, kesulitan, bahkan kesedihan. Semua itu bukan tanda kebencian Allah, melainkan bukti kasih sayangnya. Allah ingin melihat siapa yang benar-benar serius. Setiap ujian adalah peluang untuk mendekat kepada Allah, untuk membersihkan diri dari dosa, dan untuk memperkuat langkah di jalan pulang. Doa juga adalah bekal penting di jalan ini. Kita tidak akan pernah mampu sampai ke surga dengan kekuatan sendiri. Hanya dengan rahmat Allah lah kita bisa sampai. Maka, jangan pernah berhenti berdoa. Mintalah kepada Allah agar dimudahkan jalannya, agar dijaga dari kesesatan, agar diberi istiqamah hingga akhir hayat. Doa adalah tanda kita sadar bahwa kita hanyalah hamba yang lemah. Persahabatan juga menentukan perjalanan pulang. Teman yang baik akan menuntun kita ke jalan Allah, sementara teman yang buruk bisa menyeret kita ke neraka. Rasulullah mengingatkan bahwa seseorang akan mengikuti agama temannya, maka pilihlah sahabat yang mengingatkan kita pada Allah, yang mengajak kita pada kebaikan, yang membuat kita rindu surga, bukan sahabat yang membuat kita lalai. Jalan pulang menuju surga adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran. Tidak ada yang instan. Kita harus bersabar dalam taat, bersabar menjauhi maksiat, dan bersabar menghadapi takdir. Sabar adalah kunci yang akan membuka pintu surga. Tanpa sabar, kita akan mudah menyerah dan terjerumus dalam dosa. Maka bersabarlah karena surga bukan hadiah yang murah. Akhirnya, jalan pulang adalah tentang pilihan.
Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan, taat atau maksiat, ingat Allah atau lalai, menahan diri, atau mengikuti hawa nafsu. Pilihan-pilihan kecil itu yang akan menentukan akhir perjalanan kita. Maka berhati-hatilah dalam setiap langkah, karena setiap langkah adalah jalan pulang, apakah menuju surga atau menuju neraka. Hati yang merindukan surga. Sesungguhnya di dalam hati manusia ada kerinduan mendalam kepada surga. Itulah sebabnya dunia tidak pernah bisa memuaskan manusia. Sebanyak apapun harta dikumpulkan, setinggi apapun kedudukan dicapai, hati tetap merasa kosong. Karena fitrah manusia berasal dari surga, maka hati hanya akan tenang jika kembali kepada Allah. Dunia hanyalah bayangan, sementara surga adalah hakikat. Hati yang merindukan surga akan selalu merasa asing di dunia. Ia tidak terlalu gembira dengan kesenangan dunia, juga tidak terlalu sedih dengan kehilangan dunia. Sebab ia tahu, semua itu sementara. Hatinya terikat pada janji Allah, bukan pada gemerlap dunia. Inilah ciri hati yang hidup, hati yang masih mengingat rumah asalnya. Kerinduan kepada surga juga membuat manusia lebih mudah taat. Ia rela bersusah payah di dunia, karena tahu bahwa kesenangan abadi menantinya. Ia rela menahan lapar saat berpuasa, rela bangun malam untuk salat tahajud, rela menahan amarah demi Allah, karena semua itu adalah tiket menuju surga. Ia tahu bahwa surga tidak murah, maka ia berjuang dengan sabar. Namun hati juga bisa sakit, bahkan mati. Hati yang mati tidak lagi merindukan surga. Ia hanya sibuk mengejar dunia, seakan dunia adalah segalanya. Ia lupa rumah asalnya, lupa tujuan hidupnya, lupa bahwa ia hanyalah musafir. Hati yang mati ini berbahaya, karena sulit menerima nasihat, sulit menyesal, dan sulit kembali kepada Allah. Maka kita harus menjaga hati agar tetap hidup. Caranya adalah dengan banyak berzikir, mengingat Allah dalam setiap keadaan. Zikir adalah makanan hati. Tanpa zikir, hati akan gersang dan lemah. Dengan zikir, hati menjadi tenang, kuat, dan selalu rindu kepada Allah. Zikir menghubungkan kita dengan surga, karena surga adalah tempat orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Membaca Al-Quran juga adalah cara menjaga kerinduan hati kepada surga. Al-Quran adalah surat cinta Allah kepada hambanya yang mengingatkan kita tentang tujuan hidup. Setiap ayat tentang surga akan menyalakan kerinduan, setiap ayat tentang neraka akan menimbulkan rasa takut. Dengan Al-Quran, hati kita diarahkan agar tidak terlena dengan dunia. Hati yang merindukan surga juga akan lebih mudah sabar dalam ujian. Ia tahu bahwa semua kesulitan hanyalah sementara. Ia yakin bahwa Allah menyiapkan balasan besar untuk orang yang sabar. Maka meski hidup di dunia penuh penderitaan, hatinya tetap tenang karena surga selalu menjadi pelipur lara. Itulah kekuatan iman, menjadikan surga sebagai penghibur. Kita bisa melatih hati agar rindu surga dengan menghadiri majelis ilmu, mendengar kisah para nabi dan orang saleh, serta membaca tentang surga dan kenikmatannya. Semakin banyak kita mengenal surga, semakin besar kerinduan kita. Begitu pula semakin kita mengenal Allah, semakin dalam cinta kita, dan semakin kuat keinginan kita untuk bertemunya. Namun kerinduan saja tidak cukup. Kerinduan harus dibuktikan dengan amal nyata. Orang yang benar-benar rindu surga akan berusaha menghindari dosa, memperbanyak amal baik, dan memperbaiki diri. Ia tidak hanya berkata, "Aku rindu surga," tetapi ia membuktikannya dengan langkah nyata. Karena surga tidak diberikan kepada orang yang hanya berangan-angan, tetapi kepada mereka yang berjuang. Pada akhirnya, hati yang rindu surga akan selalu terikat dengan Allah. Ia merasa dunia ini asing, dan ia hanya ingin pulang. Setiap doa, setiap sujud, setiap air mata, semuanya adalah bahasa hati yang berkata, "Ya Allah, izinkan aku pulang ke rumahmu, tempat asal yang Engkau janjikan." Dan Allah dengan kasih sayangnya pasti akan membuka jalan bagi hamba yang sungguh-sungguh ingin kembali. Ujian dunia sebagai jalan penyucian. Dunia tidak diciptakan untuk kesenangan abadi, melainkan sebagai tempat ujian.
Setiap manusia tanpa terkecuali akan diuji dengan sesuatu yang ia cintai maupun yang ia benci. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan sakit, ada pula yang diuji dengan kesehatan. Semua ujian itu bukan kebetulan, melainkan cara Allah membersihkan manusia dari dosa dan menguji keikhlasan mereka. Banyak orang salah paham mengira bahwa kesulitan hidup adalah tanda kebencian Allah. Padahal justru sebaliknya, ujian adalah bukti cinta Allah. Rasulullah bersabda bahwa orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, lalu yang mengikuti mereka. Semakin tinggi iman seseorang, semakin besar pula ujiannya, karena Allah ingin meningkatkan derajat mereka dan membersihkan hati mereka. Ujian juga berfungsi sebagai pengingat. Ketika hidup terlalu mudah, manusia sering terlena. Ia merasa tidak butuh Allah hingga akhirnya lalai. Namun ketika musibah datang, hati manusia lembut, doa lebih sering terucap, dan air mata lebih mudah jatuh. Di saat itulah manusia kembali kepada Allah dengan penuh ketulusan. Maka ujian adalah rahmat terselubung yang menuntun kita pulang kepada Allah. Setiap rasa sakit, sekecil apapun, adalah penghapus dosa. Nabi mengabarkan bahwa seorang Muslim tidak tertimpa kelelahan, kesedihan, bahkan duri yang menusuk, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosanya. Bayangkan betapa murah hati Allah. Ia tidak membiarkan satu detik penderitaan pun sia-sia. Semua dicatat sebagai kebaikan jika kita bersabar. Kesabaran dalam ujian adalah kunci untuk mendekat kepada Allah. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menerima takdir dengan lapang dada sambil tetap berusaha memperbaiki keadaan. Sabar juga berarti menahan diri dari keluh kesah berlebihan dan lebih memilih mengadu kepada Allah daripada kepada manusia. Sabar inilah yang akan menjadi cahaya di hari kiamat ketika manusia membutuhkan penerangan. Namun ujian tidak selalu berupa kesulitan. Kadang Allah menguji manusia dengan kelapangan rezeki, kesehatan, dan kedudukan. Inilah ujian yang seringkali lebih berbahaya karena banyak manusia yang gagal. Mereka lupa bahwa nikmat juga ujian. Banyak orang lalai ketika kaya, lupa bersyukur, bahkan merasa semua itu hasil jerih payahnya sendiri. Padahal jika mereka sadar, setiap nikmat adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Dunia ini ibarat sekolah besar. Setiap manusia mendapat ujian sesuai kemampuannya. Allah tidak pernah memberikan beban di luar batas kemampuan hambanya. Setiap ujian sudah ditakar dengan sangat adil. Maka tidak ada alasan untuk putus asa. Jika kita diuji, itu berarti Allah yakin kita mampu melewatinya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersikap di dalam ujian itu. Orang yang beriman akan selalu melihat ujian sebagai kesempatan untuk dekat dengan Allah. Ketika sulit, ia bersabar. Ketika lapang, ia bersyukur. Maka seluruh hidupnya menjadi ibadah. Sebaliknya, orang yang lalai melihat ujian sebagai beban, lalu ia marah, berkeluh kesah, bahkan menyalahkan Allah. Akibatnya, ia kehilangan pahala dan hanya mendapat kesulitan tanpa makna. Jika kita mampu bersabar dalam ujian dunia, maka kita sedang mempersiapkan diri untuk kembali ke surga, karena surga dijanjikan bagi orang-orang yang sabar. Allah berfirman bahwa pahala bagi orang sabar tidak ada batasnya. Itu artinya, surga adalah hadiah agung bagi mereka yang tabah menanggung ujian di dunia. Maka bersabarlah, karena ujian hanyalah sementara, tetapi surga abadi. Inilah hakikat hidup di dunia. Setiap manusia pasti diuji, agar hati mereka disucikan, agar dosa mereka dihapuskan, dan agar mereka lebih pantas kembali ke surga. Dunia adalah ladang ujian, dan ujian adalah jalan penyucian. Semakin kita sabar, semakin kita dekat kepada Allah. Dan semakin dekat kepada Allah, semakin besar harapan kita untuk pulang ke rumah asal kita, surga. Taubat sebagai kunci kembali. Tidak ada manusia yang luput dari dosa, tetapi Allah memberikan jalan keluar yang indah. Taubat. Taubat bukan hanya sekadar permintaan maaf,
melainkan sebuah perjalanan spiritual yang mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Dengan taubat, dosa yang menghitamkan hati bisa berubah menjadi cahaya. Dengan taubat, seorang hamba yang hina bisa kembali mulia di sisi Allah. Taubat adalah anugerah besar. Bayangkan jika Allah tidak membuka pintu taubat, betapa putus asanya manusia. Namun kasih sayang Allah lebih besar dari murkanya. Allah berfirman bahwa Dia mengampuni semua dosa kecuali syirik yang tidak ditobati. Ini berarti tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah selama manusia benar-benar kembali dengan hati yang tulus. Nabi Adam sendiri menunjukkan jalan taubat kepada kita. Setelah melakukan kesalahan, beliau tidak berlarut-larut dalam penyesalan kosong, tetapi segera kembali kepada Allah. Beliau mengakui dosanya, merendahkan diri, dan memohon ampun. Allah pun mengajarkan kata-kata taubat kepadanya, lalu mengampuninya. Inilah pelajaran bahwa taubat adalah kunci utama untuk kembali ke surga. Taubat sejati memiliki syarat. Pertama, menyesali dosa dengan sungguh-sungguh. Kedua, meninggalkan dosa itu segera. Ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Jika dosa itu berkaitan dengan manusia lain, maka harus meminta maaf dan mengembalikan haknya. Tanpa syarat-syarat ini, taubat hanya akan menjadi kata-kata kosong. Allah menilai kejujuran hati, bukan sekadar ucapan lisan. Orang yang bertaubat akan merasakan kelegaan luar biasa. Hati yang tadinya gelap terasa ringan kembali. Air mata taubat adalah sebaik-baik air mata, karena ia memadamkan api dosa. Rasulullah bersabda bahwa Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Bayangkan betapa Allah mencintai taubat hambanya. Sayangnya, banyak manusia menunda taubat. Mereka berkata nanti saja ketika sudah tua, padahal ajal bisa datang kapan saja. Menunda taubat adalah bentuk kesombongan, seakan-akan kita yakin masih punya waktu. Padahal, siapa yang bisa menjamin kita masih hidup esok hari? Karena itu, taubat harus segera dilakukan sebelum kesempatan hilang. Taubat juga harus terus diperbarui, karena manusia sering jatuh dalam dosa kecil tanpa sadar. Dengan banyak beristighfar, hati menjadi lembut dan sadar. Rasulullah, padahal beliau maksum, beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Jika beliau yang suci saja masih beristighfar, bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Ini menunjukkan bahwa istighfar dan taubat harus menjadi bagian dari keseharian kita. Allah menjanjikan bahwa orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh akan diubah keburukannya menjadi kebaikan. Betapa besar kasih sayang Allah. Bukan hanya dosa dihapus, tetapi bahkan diganti dengan pahala. Maka jangan pernah meremehkan taubat. Ia adalah pintu besar menuju surga, pintu yang selalu terbuka lebar bagi siapapun yang mengetuknya. Taubat juga membuat hati lebih dekat kepada Allah. Seorang hamba yang sadar akan dosanya akan lebih rendah hati, lebih berhati-hati, dan lebih lembut hatinya. Ia tidak mudah sombong karena ia tahu dirinya pernah hina. Ia juga lebih mudah berempati kepada orang lain karena ia tahu bahwa setiap manusia bisa salah. Taubat menjadikan manusia lebih manusiawi. Maka, jika kita ingin kembali ke surga, jangan pernah tinggalkan taubat. Jadikan taubat sebagai kawan setia. Jangan menunda, jangan malu, jangan putus asa. Sebesar apapun dosa kita, rahmat Allah selalu lebih besar. Dengan taubat, kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kasih sayang Allah, dan insya Allah kembali kepada rumah asal kita, surga. Amal baik sebagai bekal perjalanan. Setelah taubat membersihkan diri dari dosa, maka amal baik adalah bekal utama untuk perjalanan pulang. Amal baik ibarat perbekalan seorang musafir yang berjalan jauh. Tanpa bekal, ia akan kehabisan tenaga dan tersesat. Begitu pula manusia, tanpa amal, ia tidak akan sampai ke surga. Amal adalah bukti nyata kerinduan kita kepada Allah. Amal baik bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Senyum, sedekah, membantu orang lain, menahan amarah,
semuanya adalah amal. Bahkan menafkahi keluarga dengan niat yang benar pun bernilai ibadah. Allah menjadikan setiap aspek hidup manusia sebagai kesempatan untuk beramal, agar tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, "Saya tidak bisa berbuat baik." Amal yang paling utama adalah yang ikhlas karena Allah. Tanpa keikhlasan, amal sebesar apapun akan sia-sia. Ria dan sombong adalah penyakit yang menghancurkan amal. Maka sebelum beramal, kita harus menata hati, memastikan bahwa niat kita hanya karena Allah. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal, dan ikhlas adalah hal yang paling berat dijaga. Salat, puasa, zakat, dan haji adalah rukun utama yang menjadi fondasi amal. Barang siapa menegakkan rukun ini dengan benar, ia telah membangun fondasi kokoh untuk perjalanannya. Namun amal tidak berhenti di situ. Ada pula amal-amal sunnah yang menjadi pelengkap, yang membuat perjalanan semakin ringan. Salat malam, zikir, membaca Quran, semuanya adalah tambahan bekal yang berharga. Amal juga harus diiringi dengan akhlak mulia. Rasulullah bersabda bahwa orang yang paling dekat dengannya di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Surga tidak hanya diperoleh dengan ibadah ritual, tetapi juga dengan akhlak. Orang yang jujur, sabar, penyayang, dan rendah hati lebih mudah mendapatkan ridha Allah. Akhlak mulia adalah cermin hati yang bersih. Sedekah adalah amal yang sangat besar nilainya. Rasulullah mengingatkan bahwa sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Sedekah bukan hanya untuk orang kaya, tetapi juga bisa dilakukan siapa saja. Bahkan sebiji kurma yang diberikan dengan ikhlas bisa menjadi penentu masuk surga. Sedekah adalah bukti cinta kepada Allah dan sesama. Menuntut ilmu juga adalah amal besar. Ilmu adalah cahaya yang membimbing amal. Tanpa ilmu, amal bisa tersesat. Orang yang mencari ilmu, karena Allah akan dimudahkan jalannya menuju surga. Bahkan pena ulama lebih mulia daripada darah para syuhada, karena ilmu adalah warisan para nabi. Maka menuntut ilmu adalah amal yang tidak boleh ditinggalkan. Amal baik juga harus konsisten. Amal kecil tapi terus-menerus lebih dicintai Allah daripada amal besar yang hanya sekali. Konsistensi menunjukkan kesungguhan. Maka jangan remehkan amal kecil seperti zikir harian, salat sunnah, atau sedekah rutin. Jika dilakukan terus-menerus, amal kecil akan menjadi gunung pahala di akhirat. Namun jangan lupa, amal baik tidak boleh membuat kita sombong. Karena amal hanyalah sebab, bukan penentu mutlak. Surga hanya bisa diraih dengan rahmat Allah. Amal hanyalah bukti kesungguhan kita, sementara hasil akhirnya ada di tangan Allah. Maka amal harus diiringi dengan doa agar diterima, bukan dengan rasa bangga yang menghancurkan. Inilah bekal perjalanan kita, amal baik. Tanpa amal kita tidak akan sampai. Dengan amal kita menunjukkan kerinduan kita kepada Allah dan surga. Maka perbanyaklah amal meskipun kecil asalkan ikhlas dan konsisten. Jadikan amal sebagai perbekalan utama agar ketika ajal menjemput, kita siap pulang dengan hati tenang membawa bekal yang cukup untuk kembali ke rumah asal kita, surga. Jalan pulang yang sulit tapi tidak mustahil. Setiap perjalanan panjang tentu memiliki rintangan. Begitu pula perjalanan manusia menuju surga. Jalan pulang itu tidaklah mudah, sebab dunia penuh dengan jebakan, godaan, dan tipu daya. Setiap hari manusia berhadapan dengan pilihan-pilihan yang menentukan nasib akhir hidupnya. Terkadang kita merasa kuat, namun seringkali pula kita goyah. Kita terjatuh dalam dosa lalu menyesal, kemudian bangkit kembali. Begitu siklus itu berulang, karena memang manusia adalah makhluk yang lemah dan penuh keterbatasan. Namun meskipun manusia penuh dengan dosa, Allah tidak pernah menutup pintunya. Allah membuka jalan taubat selebar-lebarnya hingga menjelang ajal. Allah Maha Pengampun, meskipun dosa manusia sebanyak buih di lautan. Bahkan dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman bahwa seandainya hambanya datang dengan dosa sebesar bumi, namun dia datang dengan tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan datang kepadanya dengan ampunan sebesar itu pula.
Inilah harapan yang selalu menyala dalam hati seorang mukmin. Jalan menuju surga memang penuh ujian, tetapi tidak mustahil ditempuh. Allah telah menyiapkan bekal bagi siapapun yang mau berjuang. Bekal itu adalah iman, amal saleh, doa, dan sabar. Semua itu menjadi penopang dalam menghadapi kerasnya dunia. Sebagaimana musafir yang selalu membawa perbekalan untuk melanjutkan perjalanan, manusia pun harus membawa amal-amal yang bisa menuntunnya kelak di akhirat. Tanpa bekal, perjalanan ini akan menjadi sia-sia. Dunia sering menggoda dengan keindahan yang menipu. Kadang manusia merasa dunia bisa memberikan kebahagiaan abadi. Padahal, setiap kesenangan dunia pasti akan berakhir. Rumah yang megah bisa runtuh, harta yang banyak bisa habis, jabatan yang tinggi bisa lenyap, dan tubuh yang kuat pun akan melemah. Semuanya fana. Hanya amal baik yang akan kekal, yang akan menuntun kita kembali kepada Allah. Inilah rahasia yang sering dilupakan manusia. Karena itulah, para nabi selalu mengingatkan umatnya untuk tidak tertipu oleh dunia. Rasulullah bahkan pernah bersabda bahwa dunia hanyalah perhiasan yang fana, sementara akhiratlah yang kekal. Seorang mukmin sejati bukan berarti tidak boleh menikmati dunia, tetapi ia tahu bahwa dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Ia menggunakan dunia untuk menanam amal, bukan untuk terlena. Seperti petani yang bekerja keras di ladang, ia tahu bahwa hasil panen akan ditentukan oleh apa yang ia tanam. Jalan pulang ini memang sulit, tapi tidak mustahil. Ada orang-orang yang berhasil melewati ujian dunia dan Allah muliakan mereka. Mereka adalah orang-orang yang sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi larangan, dan sabar dalam menghadapi cobaan. Mereka mungkin jatuh, tetapi mereka selalu bangkit. Mereka mungkin berdosa, tetapi mereka tidak putus asa dari rahmat Allah. Inilah yang membedakan antara orang beriman dengan orang yang lalai. Allah tidak menuntut manusia untuk sempurna tanpa dosa. Yang Allah inginkan adalah manusia yang selalu kembali kepadanya, meski berkali-kali jatuh. Bahkan, rasa hina karena dosa bisa menjadi sebab seorang hamba lebih dekat kepada Allah daripada orang yang merasa dirinya suci. Selama hati masih hidup, selama nafas masih berhembus, kesempatan itu selalu ada. Tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti berusaha menuju surga. Maka perjalanan pulang ini adalah perjalanan hati. Jika hati kita selalu rindu kepada Allah, maka tubuh akan mengikuti. Hati yang hidup akan menolak kemaksiatan meski tubuh lemah. Hati yang lembut akan selalu menangis mengingat dosa-dosanya. Dan hati yang ikhlas akan selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Itulah jalan pulang yang sejati, bukan sekadar ritual lahiriah, melainkan perjalanan cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya. Surga bukanlah hadiah kecil, melainkan ganjaran agung. Karena itu, jalannya penuh tantangan. Rasulullah bersabda bahwa surga dikelilingi hal-hal yang dibenci, sementara neraka dikelilingi hal-hal yang disenangi. Artinya, untuk menuju surga, kita harus melawan hawa nafsu, menundukkan syahwat dan bersabar. Sebaliknya, untuk masuk neraka cukup dengan mengikuti keinginan tanpa kendali. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau bersusah payah sebentar di dunia demi kebahagiaan abadi, atau bersenang-senang sebentar lalu menanggung penderitaan kekal? Jalan pulang itu sulit, tapi tidak mustahil. Allah selalu bersama orang-orang yang mau berjuang. Allah dekat dengan hambanya yang berdoa. Allah mendengar rintihan hati yang menangis di malam hari. Allah melihat setiap air mata taubat. Setiap langkah kecil menuju Allah dihitung sebagai amal besar. Setiap kesabaran akan dibalas dengan kebaikan. Dan setiap penyesalan yang tulus bisa membuka pintu surga. Maka, jangan pernah berhenti melangkah, meski jalan ini penuh liku. Apakah kita pantas untuk kembali ke surga? Pada akhirnya kita sampai pada pertanyaan yang paling dalam. Apakah kita pantas untuk kembali ke surga? Jika kita melihat diri sendiri, jawabannya mungkin tidak. Dosa kita terlalu banyak, kelalaian kita terlalu besar,
dan ketaatan kita seringkali lemah. Jika hanya mengandalkan amal, kita tidak akan pernah pantas. Bahkan Rasulullah bersabda bahwa tidak seorang pun masuk surga karena amalnya semata, melainkan karena rahmat Allah. Amal hanyalah sebab, rahmat Allah lah yang mengantarkan kita. Tetapi justru disitulah letak keindahan hubungan kita dengan Allah. Allah tidak melihat seberapa besar dosa kita, melainkan seberapa besar usaha kita untuk kembali. Allah tidak menuntut kesempurnaan, melainkan ketulusan. Seorang hamba yang penuh dosa, namun selalu kembali dengan taubat dan air mata, bisa lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang merasa dirinya tanpa celah. Karena surga bukan untuk mereka yang merasa hebat, melainkan untuk mereka yang merasa butuh pada Allah. Lihatlah kisah Nabi Adam. Beliau berbuat dosa, tetapi Allah tetap mengampuninya. Allah tidak menutup pintu surga untuknya. Justru dengan taubat itu, Allah muliakan Adam. Begitu pula kita, meski penuh dosa, Allah masih memberi kesempatan untuk bertaubat. Jika Adam bisa kembali ke surga setelah kesalahannya, maka kita pun bisa. Syaratnya hanya satu, taubat yang tulus dan usaha untuk memperbaiki diri. Allah menyebut orang-orang yang bertaubat dengan panggilan yang indah, At-Ta'ibun. Mereka bukan hanya diampuni tetapi juga dicintai. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah 222. Cinta Allah inilah yang membuat kita pantas untuk kembali ke surga. Bukan karena amal kita banyak, tetapi karena kita dicintai oleh Allah yang Maha Pengampun. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa. Surga bukan hanya untuk para nabi dan orang-orang syaleh terdahulu. Surga juga terbuka untuk siapapun yang mau berjuang, mau taubat dan mau ikhlas. Allah tidak menilai siapa kita dulu, tetapi siapa kita hari ini dan besok. Selama kita mau melangkah, pintu surga selalu terbuka. Rahmat Allah lebih luas daripada dosa kita. Pertanyaan, apakah kita pantas seharusnya bukan membuat kita putus asa, tetapi membuat kita semakin giat beramal. Kita sadar tidak pantas, maka kita semakin tawadu, semakin giat beribadah, semakin takut kepada Allah, dan semakin berharap kepadanya. Perasaan tidak pantas itu justru bisa menjadi bahan bakar untuk terus mendekat kepada Allah, karena hanya dengan rahmat-Nya kita bisa sampai. Surga adalah rumah asal kita, dan hati manusia selalu merindukannya. Setiap kali kita merasa dunia ini melelahkan, itu adalah tanda kerinduan ruh kepada rumah sejatinya. Setiap kali kita menangis dalam doa, itu adalah bisikan hati yang ingin pulang. Setiap kali kita merasa hidup ini kosong, itu adalah tanda bahwa dunia bukan tempat yang benar-benar bisa memuaskan jiwa. Karena jiwa ini diciptakan untuk surga, bukan untuk dunia. Pada akhirnya surga adalah tempat kembali orang-orang yang beriman. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada sakit, tidak ada sedih, hanya kebahagiaan abadi bersama Allah. Di sanalah semua kerinduan terbalaskan, semua air mata terhapus, semua luka terobati. Dan yang paling agung dari segalanya adalah bertemu dengan Allah, Rabb, yang selama ini kita sembah dalam doa-doa penuh air mata. Itulah puncak kenikmatan surga. Maka jawaban dari pertanyaan besar ini adalah, kita tidak pantas tetapi Allah yang mempantaskan. Kita penuh dosa tetapi Allah yang mengampuni. Kita lemah tetapi Allah yang menguatkan. Kita hina tetapi Allah yang memuliakan. Dengan rahmat Allah, semua menjadi mungkin. Dengan kasih sayangnya, semua bisa kembali ke rumah sejati, surga. Yang penting, jangan pernah berhenti melangkah, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah berpaling dari Allah. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Ya Allah, Engkaulah asal kami dan kepadamu kami akan kembali. Jangan biarkan dosa kami menghalangi langkah kami pulang ke surgamu. Jangan biarkan dunia melalaikan kami dari tujuan sejati kami. Ampuni kami sebagaimana Engkau ampuni Nabi Adam. Terimalah taubat kami, tuntunlah kami di jalan-Mu, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang Engkau cintai. Amin ya Rabbal Alamin.
Saudaraku, perjalanan panjang ini akhirnya membawa kita pada sebuah kesimpulan. Kita berasal dari surga, dan kita semua sedang dalam perjalanan pulang ke sana. Dunia hanyalah persinggahan singkat, tidak kekal, dan tidak layak dijadikan tujuan akhir. Dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, penuh dengan kesenangan semu. Namun justru karena itulah, dunia menjadi tempat kita membuktikan cinta dan ketaatan kepada Allah. Tidak ada yang bisa memastikan dirinya pantas masuk surga. Amal kita terlalu sedikit, dosa kita terlalu banyak, dan hati kita terlalu sering lalai. Namun, kita punya Allah, Rabb yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Maha Luas rahmat-Nya. Jika kita datang kepadanya dengan hati yang penuh penyesalan, maka pintu surga akan kembali terbuka. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena Allah Maha Sempurna dalam kasih sayang-Nya. Kisah Nabi Adam mengajarkan kita bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari kesalahan itu lahir taubat. Dari taubat lahir pengampunan, dan dari pengampunan lahirlah harapan untuk kembali. Begitu pula hidup kita. Tidak peduli seberapa jauh kita tersesat, selalu ada jalan kembali jika kita mau merendahkan diri di hadapan Allah. Surga bukanlah hadiah kecil. Surga adalah ganjaran besar bagi orang yang beriman, sabar, dan selalu kembali kepada Allah. Maka, untuk meraihnya, kita harus berjuang. Jalan menuju surga memang sulit, penuh rintangan, tetapi Allah tidak membiarkan kita sendirian. Allah memberi kita iman, doa, amal, dan Al-Quran sebagai petunjuk. Allah memberi kita kesempatan taubat hingga hembusan nafas terakhir. Dunia akan berakhir, semua yang kita kejar akan sirna. Rumah megah akan ditinggalkan, harta melimpah akan diwariskan, jabatan tinggi akan digantikan, dan tubuh yang sehat akan melemah. Yang tersisa hanyalah amal, doa, dan cinta kita kepada Allah. Itulah yang akan menentukan apakah kita pantas kembali ke surga atau justru memilih jalan lain. Maka jangan pernah remehkan amal kecil. Senyum yang tulus, doa yang ikhlas, sedekah yang sederhana, salat yang khusyuk, istighfar yang berulang-ulang, semua bisa menjadi jalan pembuka surga. Karena Allah menilai ketulusan, bukan besarnya amal. Jangan pula pernah remehkan dosa kecil. Sebab dosa kecil yang diabaikan bisa menutup pintu hati kita dari cahaya Allah. Surga adalah rumah kita, dan hati manusia selalu merindukannya. Setiap kali kita merasa dunia ini melelahkan, itu adalah tanda kerinduan jiwa kepada rumah sejatinya. Maka jangan padamkan kerinduan itu. Jadikan ia bahan bakar untuk terus mendekat kepada Allah, untuk terus bertaubat, untuk terus memperbaiki diri, hingga akhirnya Allah mempersilakan kita masuk ke dalam surganya dengan penuh kasih. Ketika kita melangkah di jalan ini, jangan pernah merasa sendiri. Kita punya Allah yang selalu bersama kita. Dia dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Dia mendengar doa kita, Dia melihat usaha kita, dan Dia mengetahui isi hati kita. Maka jangan pernah menyerah, meskipun perjalanan ini panjang dan melelahkan. Surga ada di ujungnya, dan itu cukup untuk membuat kita terus berjalan. Pada akhirnya, kita harus sadar bahwa kita tidak pernah benar-benar pantas, tetapi Allah yang mempantaskan kita dengan rahmat-Nya. Maka, janganlah kita berputus asa dan janganlah kita berpaling darinya. Pegang erat talinya, ikuti jalan para nabi, dan siapkan bekal terbaik untuk perjalanan pulang ini. Insya Allah kita akan sampai. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai-Nya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, terima amal kita, dan masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, mari kita terus saling mengingatkan di jalan Allah. Jika renungan ini bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, dan share agar lebih banyak hati yang tergerak untuk kembali mengingat Allah. Jadikan setiap klik kita sebagai amal jariah yang kelak menjadi cahaya di akhirat. Jazakumullahu khairan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.